ya, artinya bener-bener aku itu nggak mau ngeluh, walaupun lebih capek sih dari yang dulu ya. Yang halal itu ternyata emang capek ya. Harus banting tulang bener-bener ya, kayak mbak-mbak sama mas kan. Pasti ada rasanya, karena mungkin saya dulu pernah berada di zaman dulu yang duitnya gampang. Nah terus akhirnya saya nih ditempatkan pada nyari uang dari satu toples kue kering. Kan bayangkan itu, prosesnya itu kan mulai dari nyampur, ya. Dari tepung ya kan, terus habis itu kita ngebentuk, habis itu kita masukin ke oven, itu panasnya kan luar biasa, habis itu keluarin lagi, habis itu nata lagi di toples. Nah awalnya kan saya kerjanya sendiri, terus pikirnya ya udah iseng-iseng kan, ternyata lumayan tuh yang order, akhirnya kan saya tambah armada. Yang penting supaya bisa menemukan jodoh nanti, dia kan masih muda, yang bisa tetap rukun dengan kita semua. Aku memang punya kado buat Dedi, cuman lagi dicak dulu nih. Nah mudah-mudahan ya kecak nih betul-betul. Jadi kan karena pas saya pulang kan saya lihat, ya Allah kendaraan orang tua aku tuh udah yang tahun lama gitu, yang kilometernya juga udah berkatanya udah banyak gitu. Nah cuma kan emang tabungan aku kan ini belum nyampe, jadi aku tuh lagi kerja keras. Mudah-mudahan sebulan 2 bulan ini saya bisa memberikan kado kepada orang tua saya. Rumah udah aku perbaiki, makasih loh ya yang udah beli makanan di aku, udah ngendorse aku. Sebenarnya itu kan aku memang persembahkan buat orang tua aku, karena kan kalau mau dihitung dengan duit, rasanya aku nggak sanggup deh balas kebaikan orang tua aku menjaga Kiano selama 10 tahun. Australia dia sudah sejak kecil sudah ditrain untuk yang berhubungan, yang berkaitan dengan balet, ya, musik, menyanyi. Nah itu dasarnya di sana. Ternyata itu berguna untuk mengembangkan bakat-bakatnya sebagai artis ya. Sambil di sana sudah di Manado, kita ngajar, dia ikut kompetisi dari kecil, masih kecil udah ikut kompetisi beauty contest ya, kasih gadis cilik, dia dikalahin yang senior. Mulai di sana dia sampai SMA jadi ketua kelas di sana, mengikuti putri-putrian, karena kontes-kontesan banyak. Dia menang Miss Novotel, dia mulai dari menang Pinkan Minahasa ini ya, wanita cantik di Minahasa, dia nomor 1. Terus sudah itu dia naik ke Miss Nona Sulawesi Utara, namanya Nona Sulu. Lalu dia ikut Novotel, menang. Baru dia kemudian ke Jakarta, masuk Putri Indonesia, aku coach dia. Bukan hanya ilmunya, tapi juga keberanian untuk retorika untuk sama Lucy. ya kita have fun lah sama keluarga. Udah Kiano udah kenal. Insya Allah tahun ini kita mau nikah. Amin. Bulan apa? Ya bulannya belum tahu. Ya jadi keringetan ya Mas. Belum tahu, tapi ayah saya kaget kan, maksudnya lo kok pakai jilbab? Terus oh iya enggak, ini karena di dalam gitu, mau mendekati pulang nih, mendekati bebas. Saya nanya lagi, jadi nanti kamu bebasnya pakai hijab? Atau aku udah kayak disambar geledek lagi ya kan, mengucapnya bingung, karena selama ini kan bilangnya ke Dedi kan makainya itu karena di dalam lagi ikut pengajian kalau ke masjid. Nah, tapi alhamdulillah ayahku bisa menerima. Jadi kalau misalkan saya ini sudah banyak ditutupin aibnya sama Allah, insya Allah mudah-mudahan harus juga lah menutup auratnya. Pelan-pelan ya, mudah-mudahan semakin istiqomah. Pas karena hukumannya itu, jadi pas saya makanya saya berterima kasih ke almarhum Artijo kan, karena kalau saya mungkin gak ditampar dengan 12 tahun plus 5 tahun mungkin nggak akan sampai, jadi masih merasa hebat.
Nah, akhirnya ketika manusia udah merasa bahwa saya ini nggak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa, akhirnya dia lillah kepada Allah. Dari situ ya pasti titik baliknya. Dan kita belajar kan, oh iya ya, ya udahlah Allah udah nutupin begitu banyak aibku. Kenapa sih cuma diminta buat nutupin aurat, susah. Terus pikir-pikir juga irit sampo, ya kan? Irit semuanya. Nah dulu yang dibenerin, jadi dari tajwidnya harus benar, tartilnya dan makhrajnya harus benar. Belajar ngahafalin hurufnya dari ho sama go, kita kata go. Nah, itu kan nggak gampang ya, lidahnya jadi keriting gitu kan. Nah secara ustazahnya aku juga ngajarinnya bagus antara sa sama sya. Jadi mulutnya harus dimacongin ya kan, antara lidah posisinya di atas langit-langit atau di belakang tenggorokan. Nah cuman saya menghargai orang tua saya, jadi ketika saya juga di rumah saya ngajinya nggak saya kencengin gitu kan, biarlah ilmu itu buat saya aja, sehingga ayah saya juga sama keluarga tidak merasa bahwa saya ini tidak menghargai mereka. Sebenarnya lebih sulit ke Kianunya ya, aku rasa ya, karena kan Kianu ini kan bener-bener nggak dapat bimbingan. Padahal dulu aku sempat nitip Kianu ke Pak Ustadz Fahmi di dekat Pondok Bambu. Itu sempat tuh diajarin tuh ikut lomba azan. Nah, tapi ya namanya mungkin gak ada pembimbingan lebih lanjut. Nah, sekarang aku harus mulai dari nol. Jadi aku tanya Kianu, hafal nggak Asmaul Husna? Ya kan? Ayo dong, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin. Dia berhenti. Sambung lagi. Ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir. Berhenti lagi. Ya kemudian dulu dia ngafal 100 loh. Ya kan, dan dia maksudnya hatamnya gitu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Nah, ini dia udah terbata-bata lagi. Nah, padahal kan itu aku tiap pagi telepon Kianu jam 6:30 di lapas, jadi aku pasti buka keong tuh, aku langsung serbu itu wartel karena aku mau ngajarin anakku Asmaul Husna. Nah, alhamdulillah nih kesininya nih aku mulai lagi. Habis sholat, ayo dong Kin, setor yuk 5 aja deh gitu. Nah, nanti itu dulu deh, dia kalau terlalu berat juga nanti terlalu susah gitu. Ikro'nya aja masih baru ikro 6 Bapak Riko, belum ini ya, belum lulus. Nah, ngambil wudunya aja kan aku harus ngajarin lagi gitu, kayak gimana ngusap telinga gitu kan, terus gimana ke hidungnya, terus gimana tuh ngebasuh wajahnya, nah terus gimana ngebasahin kaki. Nah aku insya Allah ya, dan aku masih menyenangi hal-hal tersebut. Kalau sebulan kan memang harus hatam sekali gitu ya, artinya targeting tuh 30 hari ya, 30 juz kita harus hatami sesungguhnya. Kalau saya lagi datang bulan, masalahnya di saya tuh datang bulan yang lama, jadi nembusnya itu, nah itu pasti 10 hari, kan? Nah kalau kayak gini nih lagi puasa nih, udah kemarin nggak sempet dapet awal. Nah ini dia, jadi hataman juga begitu. Kalau misalkan saya tuh udah sadar nih ya udahlah aku dapat mensnya tuh agak lama, jadi saya hatamnya itu nggak 1 juz 1 hari, tapi itu pasti saya gandakan, misalkan 2 juz 1 hari. Udah hatam aja. Sebenarnya karena hataman itu akhirnya kita jadi hafalan. Kadang kita kan hatamin terus. Nanti metodenya sih sebenarnya ditulis. Maksudnya hari ini saya tuh dari juz 1 sampai juz 2, halaman ini emang ini gitu. Nah itu jadi tercatat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.